Baik Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Balasatian, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa untuk pemilihan umum tahun 2024. Upacara pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara hari ini, Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan berdiri dan kita lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan dengan menyanyikan Jingli Pemilu. Pembacaan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa nomor 1669 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Balasatian, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa untuk pemilihan umum tahun 2024 oleh Ketua PPS Desa Balasatian. Kepada Ketua PPS Desa Balasatian dipersilakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa nomor 44 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Balasatian, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di kelurahan di Desa Balasatian, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa
pada pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Bala Satanesian, Kecamatan Bala, Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan umum tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai 2024. Salinan keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan gunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bala Satanesian pada tanggal 25 Januari 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bala Satanesian, Herman, dicap dan ditandatangani. Kami bacakan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Bala Satanesian, Kecamatan Bala, Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Bala Satanesian, Kecamatan Bala, Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2024. TPS 1 Arwan Bulawan, Daniel Magdalena Marasal Limbong Lebok, Martin SIP, Ruslan Sri Yustira. TPS 2 Buntukarua, Dimianus Demaloga, Depaungan, Hanna Rionan Sambo Saratu. TPS 3 Deparepo, Dewi Sartika, Kartini Dewi Demapasan, Novayanti Yan Yusuf. TPS 4 Arlin Tasikkalua, Gustianto Octavianus, Rizka Salun Sartika Tasikbamba, Siratna DP. 5 Allokarua Arwan Lempan, Aslina Arwan Lebok, Markus Pawan, Normayanti Fransina Datubamba, Yulianus B. Atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bala Satanesian, Herman, dicap dan ditandatangani. Persiapan pengambilan sumpah janji kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bala Satanesian dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Dipersilakan berdiri. Saya, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bala Satanesian, atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, akan mengambil janji saudara-saudari sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bala Satanesian, Kecamatan Bala, Kabupaten Mamasa, dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah atau janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Kristen. Selanjutnya saya perlu diingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia.
serta tanggung jawab terhadap pengamalan kode etik penyelenggara pemilu. Sumpah janji ini pada hakikatnya merupakan pernyataan seseorang yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kesadaran. Sadar pula bahwa sumpah ini di samping disaksikan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Dengan demikian, saudara-saudari akan saya ambil sumpah atau janjinya menurut agama Kristen. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kiranya Tuhan menolong saya. Kemudian kepada perwakilan kelompok penyelenggara pemungutan suara dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan untuk melakukan proses penandatanganan berita acara. Disilakan. Ya, disaksikan oleh Pak Rohaniawan. Iya, dipersilakan kembali ke tempat dan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan fakta integritas oleh perwakilan KPPS. Disilakan. Fakta integritas anggota negara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pemilu atau pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu atau pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Aula Marasa, saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Bala Setanetian, Kecamatan Bala, kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu atau pemilihan berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di tingkat pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu atau pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. Sukseskan meningkatkan kualitas pemilu atau pemilihan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu atau pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon, serta pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. 10. Membantu KPU kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pemilu atau pemilihan. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Ya, terima kasih. Persilakan kembali tempat. Kepada semua peserta dipersilakan dulu kembali. Dan kedalaman kita akan masuk dalam pembacaan sambutan KPU Pusat oleh anggota PPK Kecamatan Bala. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih yang diberi atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai anggota PPK Bala untuk membacakan sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum pada pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024 25 Januari 2024. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota PPD yang bisa hadir pada saat ini, ketua dan anggota PPS, pejabat dan staf sekretaris PPK dan PPS yang hadir pada saat ini, dan Bapak Pendeta sebagai unsur rohaniawan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya sehingga semua pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungannya.
Hadirin sekalian yang saya hormati, KPPS sangat penting perannya sebagai penyelenggara pemilu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2024, dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 5.741.127 orang untuk 820.161 TPS. Lokasi pelantikan KPPS tersebar pada 71.000 titik. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman 5.798 bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan. KPU menyadari dengan tercetak banyaknya logistik pemilu berbahan baku kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.008 ton atau setara dengan 65.998.000 kilogram kertas. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.790.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kg kertas. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 5.790.898 dikali 11,6 kg adalah sama dengan 66.234.816 kilo atau 66.234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu 2024. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, rasa terima kasih kepada bumi, dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas dalam pemilu 2024. Saudara-saudara yang saya banggakan, pelantikan secara serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk 3 kategori rekor, yaitu yang pertama, pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Yang kedua, bimbingan teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Dan ketiga, penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilu pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada semua 7 orang anggota KPPS yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimbingan teknis hanya kepada 1 orang anggota KPPS. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan transparan. Demikian juga anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPPS yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas. Semoga selalu mendapat petunjuk dan kelancaran dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hasim Asyari. Terima kasih.
Iya, terima kasih kepada anggota PPK Kecamatan Bala yang telah membacakan sambutan KPU Pusat pada kesempatan hari ini. Poin berikutnya kita akan masuk dalam pembacaan doa oleh rohaniawan, dan setelah kita berdoa kita akan menuju lokasi untuk penanaman pohon, baru kita kembali ke tempat ini. Jadi kepada Bapak Pendeta, kami persilakan untuk membawakan doa. Disilakan Pak Pendeta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebab pelantikan boleh berjalan dengan baik. Semua kita percaya karena Tuhan. Dan juga kita percaya karena Tuhanlah sehingga sumpah janji saudara-saudari telah dilakukan dan Tuhan yang mendengar. Mari bersama-sama kita terus memegang sumpah janji itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu mari berdoa. Terima kasih ya Allah kami yang baik yang telah memberkati kegiatan pelantikan KPPS di tempat ini, sehingga boleh berjalan dengan penuh hikmat dari Tuhan. Diberkatilah 35 orang anggota kelompok KKPS yang telah dilantik dan juga telah diambil sumpah janjinya, supaya mereka benar-benar bertanggung jawab dan dilakukan dengan berintegritas, dilakukan dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Kami mohon Allah akan terus memperlengkapi mereka sehingga benar-benar melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dengan dasar takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, suksesnya pemilihan umum tahun 2024 ini juga dibutuhkan kerja keras kelompok KPPS. Sebab merekalah yang menjadi ujung tombak untuk mensukseskan pemilihan tahun 2024 yang sebentar lagi akan kami langsungkan. Tetapi kami percaya bahwa semua yang telah dilantik dan telah diambil sumpah janjinya dari peserta 35 orang adalah manusia ciptaan Tuhan yang terbatas. Sebab itu kami mohon Allah akan selalu memberkati mereka, Allah akan selalu menopang mereka sehingga benar-benar bekerja di bawah kuasa pertolongan Tuhan. Terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang telah kami isi untuk pelantikan KPPS dengan baik. Kami percaya bahwa waktu ini adalah anugerah dari Tuhan yang telah kami pergunakan untuk kegiatan pelantikan, dan semua yang kami lakukan adalah hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setelah pelantikan ini Tuhan, kegiatan pelantikan ini selesai pun kami akan melanjutkan secara bersama-sama untuk melangsungkan penanaman pohon secara serentak. Tuhan akan menolong kami sehingga semua kegiatan hari ini akan boleh berjalan semata-mata karena pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, sumber pertolongan dalam kegiatan pelantikan KPPS saat ini. Amin. Iya, terima kasih kepada Bapak Pendeta selaku unsur rohaniawan dalam pelantikan hari ini yang telah membawa kita dalam doa. Kemudian kita akan menuju lokasi penanaman pohon, dan kepada teman-teman PPS supaya mempersiapkan pohon yang ditanam mungkin di depan kantor saja ya, di depan aula. Kita akan di luar dan ada di belakang. Ya. Dan menyaksikan penanaman. Setelah itu kita akan kembali lagi ke tempat ini untuk kita istirahat makan bersama. Iya. Makan bersama. Gede, hari
Ya, pemain ya apa nak kira? Usah hari kau kaiwa. Benar. Bukan catatan ni. Foto. Tu jadi kalau ada yang dua dian. Ndok ada rak miru. Pira rikato. Rokko mo pala di foto. Foto kan. Aleta plastik no. Ini mama anu. Ben apa kain? Ya ulangi. Parkir. Foto gitu dah. Oh. Mereka tu pasti. Ya, para komen. Gansan dia. 2, 3. Iya. Oke. Baik, berapa ini tiket? 3. Ama dong. Inilah pohon kami. Mami, mintu mamay ko ito ano? Dah apa mintu nga ken diterekin Oke, pisan pi. Anu ni kita. Sama kerja dak? Santai kita. Mintu ulo kamay. Yo. Oke. Mantap. Oke.